Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Pertanyaannya, kenapa mereka mau datang kepada Yesus? Bagi saya, mereka datang mendengarkan Yesus karena Yesus punya hati yang berbelas kasih. Yesus tidak menjudge mereka, tapi Yesus merangkul mereka agar mereka pun boleh menikmati kebahagiaan di surga. Mereka juga keturunan Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemanapun Yesus pergi, selalu Dia merangkul orang-orang berdosa. Untuk itulah Dia diutus, agar tidak ada satu orang pun yang hilang. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita membuka hati kita bagi orang lain? Apakah kita juga mampu tidak membeda-bedakan orang? Tapi kita merangkul semua orang, termasuk orang berdosa, agar mereka merasakan belas kasih Allah dan melakukan pertobatan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang sakit yang memerlukan tabib. Orang sakit membutuhkan dokter. Bukan ditinggalkan. Kalau orang berdosa dia dijudge terus-menerus, dia akan semakin menderita. Tapi justru ketika dia dirangkul dengan penuh belas kasih, saya sangat yakin
dia akan melakukan pertobatan dalam hidupnya. Satu orang berdosa yang bertobat, akan terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Dikatakan tadi, kalau 100 ekor domba ada, lalu satu hilang, tidak akan orang meninggalkan yang 99 ekor lalu mencari satu sampai dia menemukannya. Itulah hati Allah. Tidak boleh ada satu orang pun yang hilang. Allah ingin agar semua orang boleh menikmati sukacita di surga. Maka pertanyaan sekali lagi, begitu banyak orang-orang yang melakukan kesalahan. Apakah kita punya hati yang mau merangkul mereka? Ataukah kita menceritakan lagi kejelekan mereka kemana-mana? Tidak demikian. Kita dipanggil, kita harus mengikuti contoh dan teladan Yesus sendiri. Hati yang berbelas kasih. Hati yang mau mencari yang hilang lalu membawa mereka kembali. Maka terjadi sukacita dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, kita mulai dalam keluarga kita masing-masing. Kalau dalam keluarga kita ada yang hilang, kita cari. Kita doakan mereka. Kita rangkul mereka. Bukan sebaliknya. Saya sangat yakin. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Kalau Anda di posisi orang-orang yang dianggap berdosa. Apa yang Anda rasakan ketika ada orang yang mau menerima Anda dan merangkul Anda? Damai. Sukacita. Dan itu juga yang dialami oleh orang-orang berdosa ketika mereka dirangkul oleh Anda sendiri. Mari Bapak Ibu, yang hilang harus dicari, agar mereka juga boleh ditemukan dan menikmati belas kasih Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami, jadikan hati kami seperti hati-Mu, agar kami juga tidak melihat kelemahan orang lain, tapi berjuang membawa damai, merangkul mereka, agar mereka kembali bertobat dan mengikuti kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan, perpanjangan tangan-Mu untuk membawa pengampunan, belas kasih, penerimaan. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat orang lain menderita. Tuhan, berkati kami semua, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.